orang ketika dia berada dalam akidah yang salah dan dia yakin dia berada di dalam kebenaran, semakin dia yakin, dia akan semakin bersemangat untuk beribadah sesuai dengan akidah dia. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan, maukah kalian aku ceritai dengan cerita besar? Namanya naba itu cerita besar. Nah, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Dan naba itu adalah cerita besar. Apa itu? Bil akhsarina a'mala. Orang-orang yang paling rugi amalnya. Ya, ini adalah orang-orang yang beramal, bukan orang-orang yang diam. Tapi dia paling rugi. Bagaimana? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka amalnya salah. Amalnya tapi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka telah berbuat baik. Ini bahaya. Orang semangat membela apa yang ditetapinya dan memperjuangkan apa yang ditetapinya, padahal dia keliru, padahal dia salah. Nah, saudara sekalian, terkait tadi permintaan curhatan tadi, jadi begini, saya itu lahir di dalam keluarga yang bisa dikatakan 100% adalah anggota Islam Jamaah. Mulai dari kakek saya, kakek nenek saya, paman-paman saya, sepupu saya, semua adalah keluarga Islam Jamaah. Jadi saya lahir ngerti saya Islam, ya Islam Jamaah. Nah, di dalam Islam Jamaah, keluarga saya mulai dari kepengurusan paling bawah, yaitu imam kelompok, bapak saya sendiri. Nah, kemudian kalau di tempat saya itu ada namanya imam desa di atas kelompok ini, itu sepupu saya. Kemudian di wilayah Natar itu kiai daerahnya paman saya sendiri. Di pusatnya paman saya adalah wakil amir Islam Jamaah. Saya sendiri adalah ustadz di pusat pesantren Islam Jamaah. Itu keluarga saya. Sehingga saudara sekalian membayangkan, kalau bukan karena tauhid taufik dari Allah, rasanya sulit sekali untuk keluar dari kelompok ini. Karena apa? Pemahaman akidah yang ditanamkan oleh Islam Jamaah ini bagi saya itu sampai saya pahami sampai pada tingkat yang paling ekstrim. Apa itu? Keyakinan bahwa di luar Islam Jamaah kafir, dah kafir. Nah, sampai yang paling ekstrim. Nah, tidak hanya itu sebenarnya. Bahasanya nggak hanya kafir gitu ya, tapi nggak pantas dia ngomong di sini ya. Bahkan waktu saya mulai jadi ustadz di pesantren pusatnya Islam Jamaah itu umur 20 tahun, tahun 2000. Biasa dari situ saya kalau ceramah itu bilang orang di luar jamaah, bahasa mereka menyebut dirinya adalah jamaah. Orang di luar jamaah, bagaimana mereka itu lebih hina daripada babi dan anjing? Gimana? Gambarkan. Babi, anjing, hewan haram. Tapi hidupnya masih halal. Tapi coba orang nggak jamaah, hidupnya saja nggak halal. Hidupnya saja nggak halal, lebih hina daripada babi dan anjing. Hidupnya masih halal walaupun itu hewan haram.
kepahaman yang sangat ekstrim seperti itu sudah merasuk mendarah daging. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan hidayahnya. Mula-mula kesadaran itu mulai muncul justru pada saat tinggi-tingginya keyakinan terhadap kebenaran. Di pesantren itu saya beberapa kali dapat pukulan telak dari santri. Ada beberapa santri menanyakan, bapak saya itu mati gak jamaah, tapi dia ibadahnya tekun, Islamnya bagus, boleh enggak saya doakan bapak saya? Gimana dalilnya? Maka nalil musyrikina, maka nalil nabi waladina amanu yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang iman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Apa jawaban saya? Ya walaupun dengan irama yang lembut. Penanya saya panggil, nanti temui saya di kantor ya. Di kantor saya bilang, ya saya besarkan hatinya. Gak boleh berkecil hati. Nabi saja loh, bapaknya mati dalam keadaan kafir. Nabi saja loh tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling berjasa buat beliau, yaitu pamannya. Jadi nggak usah berkecil hati. Intinya apa? Nggak boleh. Intinya nggak boleh. Nah, sekali ada pertanyaan seperti itu nggak mengetuk hati. Besok lagi ada yang tanya lagi. Besok lagi ada yang tanya lagi. Mulai gelisah. Beberapa kali ada pertanyaan seperti itu, siangnya habis jawab, malamnya nggak bisa tidur. Masa iya sih? Akhirnya lama-lama kalau ada yang tanya itu jawabannya berubah. Nah, jawabannya gini aja. Kamu doakan, ya Allah kalau memang bapak saya iman, ampuni dosanya. Masih ada syaratnya. Masih ada syarat. Akhirnya lama-lama ada kesadaran bahwa gak bisa kita mengkafirkan orang Islam di luar kelompok kita. Tapi juga ragu juga. Gimana? Dalil yang kita pahami menunjukkan orang Islam di luar jamaah kita kafir. La yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal 3 orang hidup di permukaan bumi kalau tidak salah satunya dijadikan sebagai amir. Ini penafsiran, penerjemahan yang setiap hari kita dengar seperti itu. Bagaimana? Jadi di sisi lain hati nurani nggak bisa menerima. Sudah mulai nggak bisa menerima kalau harus menganggap kafir orang di luar kelompoknya. Dalil-dalil hadis-hadis seperti ini masih tetap membekas. Hadis-hadis yang terus disuarakan, la Islam illa bijamaah, tidak sah Islam kalau nggak berjamaah, wala jama'ata illa biimarah, tidak sah jamaah kalau tidak beramir. Itu nggak bisa hilang dari dalam hati. Ini jadi terjadi apa namanya? Pengulakan. Alhamdulillah Allah memberikan jalannya. Tahun 2004 akhir, waktu saya ingat waktu tsunami Aceh, jadi di tsunami Aceh, Allah memberikan izin saya bisa belajar langsung ke Mekah, dan ini juga atas jasa Imam Islam Jamaah. Karena
Imam Islam jamaah yang kedua itu memang dia adalah korban dari ajaran imam sebelumnya. Jadi dia hanya penerus ajaran dari orang tuanya. Saya yakin dia tidak tahu bahwa ajaran yang dia terima itu dia sendiri. Yang dia tahu adalah yang dia terima dari orang tuanya, bahwa ajaran yang dia sampaikan kepada jamaahnya itu adalah ajaran yang dipelajari dari Makkah dan Madinah. Agama Islam di Makkah Madinah ya seperti ini. Makanya kemudian begitu ada yang usul untuk menyekolahkan beberapa mubalignya ke Makkah, dia antusias. Waktu itu yang ditunjuk satu Ustaz Khalil, menantu beliau, yang kedua Ustaz Abdul Aziz Ridwan, itu menantu adiknya, semuanya dari keluarganya. Ada beberapa lagi, ya Ustaz Saifur Rahman, kemudian ada Abu Hasan, itu anak beliau sendiri. Terus yang dari luar keluarga keimamannya hanya saya. Nah, kita dibiayai full selama kita belajar di sana. Alhamdulillah, tidak lama belajar di sana, Allah membukakan sedikit demi sedikit. Yang tadi saya bingung, hati saya tidak bisa menangkap kafir orang di luar kelompok saya. Sementara saya sangat meyakini dalil la islama illa bi jama'ah la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin min al-ard terurai di sini. Ternyata apa? Nah, ini adalah hadis-hadis yang disalah artikan. Adalah hadis-hadis yang ditafsirkan dengan keliru. Nah, kekeliruan itu tidak kita pahami, tidak kita tangkap karena apa? Yang pertama, kita nggak ngerti bahasa Arab. Kita nggak ngerti bahasa Arab. Di sana kita nggak dipelajari bahasa Arab. Nah, pokoknya dikasih ilmu mangkul. Dikasih ilmu mangkul istilahnya. Jadi ngaji itu ustadznya itu nerjemahkan satu-satu. Ya, nanti kita peserta pengajian nyata. Nah, di bawah setiap kalimat itu terjemahnya apa. Nah, itu saja yang diajarkan. Bahasa Arab, nahwu, sorof, semuanya kita nggak diajari. Pertama kita nggak ngerti bahasa Arab. Sehingga begitu diartikan la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Nah, itu diartikan nggak halal hidupnya. Ya kita percaya aja. Kita percaya aja. Yang kedua, karena hadis itu biasanya memang dikutip sepotong. Gimana? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, bunyinya hadisnya agak panjang. Nah, hadisnya berawal dari la yahillu ayyankiha imra'atan bi talaqin ukhra. Tidak halal seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat mencerai istri sebelumnya. Wala yahillu li rajulin ayyabi'a ala bai'i akhihi. Tidak halal bagi seorang laki-laki berjual beli mengalahkan jual beli saudaranya. Kemudian yang ketiga, wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi falatin minal ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal bagi 3 orang yakununa bi falatin minal ard. Mereka berada di sebuah gurun. Artinya apa? Mereka sedang safar. Illa ammaru alaihim ahadahum. Kecuali mereka menjadikan salah satunya sebagai amir dalam perjalanannya. Jadi sehingga dalam perjalanan itu ada pemimpinnya. Kemudian yang terakhir, wala yahillu li thalathati nafarin yakununa bi falatin minal ard yatanajatnani duna akhar. Tidak halal bagi 3 orang yang berada di sebuah gurun dari bumi, artinya mereka sedang safar, yatanajatnan, yang 2 dari mereka ini berbisik-bisik duna akhar, meninggalkan yang satunya dicuekin, jadi diajak ngomong.
Nggak halal semua seperti itu. Nah, hadis ini walaupun orang itu nggak ngerti bahasa Arab, kalau dinukil penuh begini akan sulit untuk disimpangkan. Kenapa? Nah, kalau yang dinukil tadi diartikan tidak halal hidupnya kalau tidak punya iman, nah berarti sudah kafir, berarti Islamnya nggak sah, berarti yang lainnya artinya juga sama. Nah, orang yang menikah dengan syarat istrimu dicerai dulu, saya baru mau nikah sama kamu. Berarti kalau konsisten menafsirkannya bagaimana? Berarti itu hukumnya kafir. Nah, orang yang jual beli, menyaingi saudaranya, mengalahkan saudaranya, berarti hukumnya kafir juga. Nah, orang ada 3 orang, yang 2 bisik-bisik, yang 1 nggak diajak, kafir juga. Nah, di sini ketahuan kelirunya nih berarti ini. Nah, tapi jadi masalahnya adalah apa? Satu, kita nggak ngerti bahasa Arab. Yang kedua, hadis itu dikutip sepotong saja. Jadi itu yang digembar-gemborkan. Kemudian ucapan Umar, la islama illa bijama'ah. Ternyata kalau kita ngerti bahasa Arab, artinya la Islam itu nggak harus nggak sah Islamnya. Ya, khabarnya la an-nafi ahlil jinsi itu macam-macam tergantung siapnya dan tergantung kondisinya. Nah, artinya kita nggak bisa sembrono mengatakan la Islam tidak sah Islamnya, nggak bisa. Harus lihat dalil-dalil yang lain. Bagaimana? Ada nggak dalil lain yang menunjukkan kalau orang nggak punya ambil Islamnya nggak sah? Nah, ini untuk menentukan khabarnya. Nah, dari sini saudara sekalian fix. Nah, bahwa memang salah menganggap di luar kelompoknya itu kafir. Nah, kalian pasti nggak akan sesat selagi berpegang teguh pada keduanya. Kitabillah wa sunnatin nabiyyi, kitab Allah dan sunnah nabinya. Nah, teman-teman kita di sana, kalau kita bilang ajaranmu salah, akidahmu salah, bingung mereka sesatnya di mana. Yang kita kaji itu Quran hadis. Kita itu ngajinya Quran hadis, kok dibilang sesat itu gimana? Kalau ngaji Quran hadis sesat, terus suruh ngaji apa? Ngaji pribon. Bingung kan? Jadi caranya meyakinkan. Tapi orang di sini ditutup, nggak boleh dia dengar kajian dari luar kelompoknya, nggak boleh. Sehingga apapun yang ditafsirkan di sana, mereka yakin ini adalah tafsir yang benar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sana orang juga tidak pernah mendapat informasi keadaan di luar kelompoknya kecuali yang jelek. Kecuali yang jelek. Image dibangun bahwa orang Islam di luar kelompok kita tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, yang nggak bisa cewek, nggak ngerti najis dan seterusnya. Bahkan orang-orang awamnya yang paling bawah, sampai banyak yang berpikiran di luar kelompoknya nggak ada yang sholat. Coba aja. Saya itu waktu baru keluar, ada salah satu budidaya saya nanya ke adik saya, saking prihatinnya dia sama saya, kok bisa murtad gitu. Nah, dia tanya ke adik saya, tapi mamasmu masih katanya sudah nggak sholat ya. Nah, mamasmu katanya sudah nggak sholat lagi ya. Sampai segitu. Nah, adik saya dijawab, masih kok Bude ya tetap sholat katanya. Oh, katanya udah nggak sholat lagi. Image sampai seperti itu. Sehingga saudara sekalian, orang itu walaupun dia mungkin ada kesempatan untuk mendengar, ada kesempatan untuk melihat, dia nggak mau. Dia tutup mata, tutup telinga. Dan itu yang diajarkan. Pokoknya kalau keluar tutup mata, tutup telinga. Apalagi kalau ketemu dengan mantannya. Nah, imamnya sudah buat garis. Pokoknya kalau ketemu dengan mantan, jangan ngomong kecuali satu kalimat.
Apa? Tobato. Pokoknya kalau ketemu sama mantan nggak boleh ngomong yang lain kecuali tobato. Nah, ini saudara sekalian, maka kita sangat prihatin sekali, kita sangat kasihan sekali dengan saudara-saudara kita di sana. Sebenarnya ingin sekali bisa menyampaikan secara luas kepada mereka, tapi masalahnya adalah pagar yang dibuat terlalu rapat. Dan jamaahnya kalau sudah kita keluar seperti ini, nah jangankan bermajelis dengan majelis kita, ya, sekedar nyimpen nomor telepon kita saja nggak boleh, silaturahim berkunjung ke tempat kita saja nggak boleh. Kakak perempuan saya itu dia hijrah, suaminya enggak. Setiap kakak saya itu ke rumah pasti pulang rame sama suaminya. Pernah dipanggil sama kiai daerahnya paman saya sendiri, disuruh tobat. Kakak saya bilang, nanti kalau saya tobat, saya nggak boleh lagi ke rumah orang tua saya. Jadi sama paman saya dinasihati dengan nasihat yang pahit madu, katanya. Nasihatnya gini, Mbak, orang pisah sama orang tua itu paling beratnya 1-2 tahun, nanti lama-lama biasa, katanya. Ya pokoknya nanti kalau orang tuanya nggak ada datang, nasihatnya manis gitu. Tapi namanya Mbak sudah sadar, dia juga jawab, Pak, saya itu jangankan 1-2 tahun nggak ketemu orang tua, saya itu seminggu nggak ketemu orang tua saja nggak kuat. Ini gambaran seperti itu. Jadi ketika kita sudah hijrah, mungkin ya seperti mungkin yang terdekat di sini misalnya Pak Toto lah, mungkin gimana rasanya gitu ya, di tengah komplek dia hijrah sendiri seperti apa, ya udah jadi hidup sendiri di sana. Nah, orang-orang yang asalnya baik setiap hari berkunjung dan kalau seakan-akan ini teman paling baik, paling akrab, ya begitu sudah dikatakan oleh imamnya, sudah kepamannya udah beda sama kita, ya sudah langsung cut. Nah, langsung di-cut. Jadi kita, seperti saya misalnya, ya dalam kondisi seperti ini sementara ya kehilangan keluarga besar. Gak ada lagi keakraban seperti dulu, gak ada. Bahkan sampai hajatan gitu ya, rumahnya gak jauh dari rumah kita ya, gak ada basa-basi diundang gitu juga gak ada. Nah, ini sudah sekali. Jadi memang sebenarnya kalau mereka mau mendengar dengan insaf tentunya, nggak sulit untuk menjelaskan kesalahan. Nah, tapi yang paling sulit adalah meyakinkan mereka untuk mau bicara sama kita, itu yang paling sulit. Tapi kalau mereka sudah mau bicara, mulai ngintip atau nggak sengaja dengerin ceramah kita, nah ini insya Allah cepat sadarnya. Ada teman di Lampung Timur itu, dia nggak sengaja buka YouTube ketemu video saya. Nah, dia dengerin, dia nggak ngeh bahwa yang dia simak videonya itu adalah orang yang sudah dimurtadkan oleh imamnya. Dia nggak ngeh gitu. Dia dengerin satu, kok cocok dia dengerin yang lainnya, baru setelah nyimak beberapa video baru dia perhatikan, loh ini kan yang dimurtadkan itu kan. Tapi dia sudah kadung dengarkan beberapa video dan akhirnya hijrah setelah itu. Bapak-bapak sekalian, sebenarnya kalau bicara tentang Islam jamaah kayaknya nggak ada habisnya karena terlalu banyak penyimpangan yang ada di sana. Insya Allah saya sedikit sebisa saya, nah, walaupun mungkin bukan karya yang bagus, insya Allah sedikit mencoba menulis penyimpangan yang ada di sana dan mengurai penyimpangannya dari sisi apa, dan untuk benarnya seharusnya seperti apa. Ya, saya coba membuat tulisan-tulisan
Ya walaupun mungkin nggak bisa seperti ahlinya, nggak bisa sebagus ahlinya, tapi setidaknya insya Allah bisa memberikan faedah untuk yang lain. Nah, sekalian waktu kita kayaknya sudah habis. Nah, kita cukupkan ini kajian apa ini kan kajian kayaknya kita cukupkan curhatan kita pagi hari ini. Ini ada kurang lebihnya saya maaf ya. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita dalam hidayahnya, menguatkan persaudaraan kita, menyatukan kalimat kita, mengumpulkan kita dalam siratal mustaqim. Jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Oh, enggak kesiangan nanti. Tetap mau nggak kalau saya longgar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini bisa kajian membuka tabir kepala. Kalau kita biasanya memberikan di beberapa bulan yang lalu kemudian ada menjadi nama yang kemudian menggambarkan dan fungsi-fungsi yang lain. Di mana waktu itu Ustaz bersatu, walaupun kita di beda-beda organisasi bersatu yang bercerai-berai, dan ada persatuan itu sebuah umat Islam. Ada bahasa dari Ustaz Bernardo itu, tetapi tidak bisa bersatu dengan LDI, sebab LDI ini mengkafirkan umat Islam yang lainnya. Bahasanya mengkira seperti itu. Kemudian dia tidak terima dari LDI ini, tidak terima. Ustaz Bernardo disuruh untuk mengklarifikasi dan menentang ucapan itu. Tapi Ustaz Bernardo juga tidak tahu karena sudah menjadi keyakinan dia itu mengkafirkan orang lain. Akhirnya kacau. Tetapi setelah saya pagi ini mendengar dari Ustaz sendiri yang memang Ustaz itu dulu orang di dalam itu, dan jelas gamblang gitu kan, kalau mereka itu memang mengkafirkan kelompok lain selain dari dia. Nah, berarti sudah jelas bahwa di sebenarnya Islam yang memang tidak bisa untuk dijadikan sebagai berjamaah kita, karena dia sudah mengkafirkan. Bahkan tadi lebih sadis kan, dikatakan kita ini lebih daripada babi. Nah, bagaimana solusinya supaya mereka itu tahu semua? Ya, jangan babi sendiri, jangan usah sendiri. Itu semua supaya tobat. Ya, kali ini supaya tobat semua. Gimana hukumnya orang Islam mengatakan orang Islam? Nah, apa kita serang saja gitu? Iya, bapak-bapak sekalian, juga menyikapi mereka kita harus tahu batas yang jelas. Artinya mereka memang ajarannya menyimpang jauh, tapi tidak sampai pada tingkat kafir enggak. Nah, nggak sampai pada tingkat kafir, tapi udah ngeri gitu loh ya. Ajarannya kalau kita ini udah ngeri, tapi kalau kita katakan mereka kafir juga nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan mereka kafir. Terus mereka ini juga punya karakter begini loh yang diajarkan di sana. Nah, kalau mereka itu digegeri kalau bahasa mereka, ya misalnya dibahas kesalahannya atau bahkan ditawur tempatnya gitu, mereka tambah yakin. Istilahnya mereka dagangan kita laku. Nah, tapi ada kelemahan begini Pak, kalau bapak-bapak sekalian mau memanfaatkan begini. Mereka kalau bukan dengan mantannya, ada ajaran namanya fatonah, bitonah, budi luhur. Nah, apa itu artinya?
Sebenarnya ini kalimat-kalimat bagus ya. Fatonah itu artinya cerdas. Nah, tapi kalau bitonah ini nggak tahu artinya, jadi nggak jelas. Bitonah itu dalam bahasa Arab itu teman dekat sebenarnya. Nah, teman yang sangat dekat itu bitonah. Tapi kalau di istilah mereka, bitonah itu rahasia. Kalau dalam Syiah namanya taqiyah. Taqiyah. Nah, budi luhur kalimat yang sangat bagus. Tapi biasanya penerapan mereka adalah berpura-pura baik dengan orang di luar kelompoknya. Nah, jadi di sini ini sebenarnya peluang untuk bapak-bapak sekalian yang bukan mantannya, gitu ya, bukan mantannya. Artinya apa? Mereka akan tetap berusaha terlihat baik, ya, dengan bapak-bapak sekalian. Tetap akan berusaha terlihat baik. Seandainya bapak-bapak mau datang bertamu ke rumahnya, akan disambut dengan baik. Nah, cuma satu yang di sini mungkin sangat mengecoh kita adalah yang namanya bitonah itu tadi. Mereka kalau kita tanya langsung mengatakan misalnya, apakah benar di kelompokmu menganggap orang di luar kelompokmu itu kafir? Mereka akan jawab tidak, akan menjawab tidak. Nah, apa benar di situ punya imam yang dibeat? Mereka akan jawab tidak. Itu bahkan baru-baru tuh ketua umumnya bikin pernyataan di depan MUI dengan surat yang bermaterai, yaitu menyatakan dengan demi Allah bahwa Abdul Aziz Sultan Aulia bukan anggota organisasinya, bukan, ya, bukan amirnya, jamaahnya nggak wajib beat kepadanya. Nah, ajarannya, filosofinya begini, Pak. Imam itu ibarat kemaluan, naudzubillah, ya. Imamnya diibaratkan dengan ibarat yang jelek. Nah, ibarat kemaluan. Gimana? Semua orang tahu kita masing-masing punya kemaluan. Tapi masa iya kemaluan itu mau kita buka di depan umum? Gitu. Jadi walaupun ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, nah, mereka tetap akan mengatakan tidak punya. Jawaban ngeles akan banyak. Nah, jawaban ngelesnya banyak, misalnya banyak imam kita banyak gitu. Kalau di masjid sini imam sholatnya fulan, masjid sana imam sholatnya fulan, di masjid sana imam sholatnya fulan, begitu. Kalau ditanya dengan amirnya, banyak di sini amirnya banyak, gitu kan? Ada Amir Mutono, ada Amir Hamzah, ada Amir Sopo, gitu. Nah, ngeles begitu ya, ngeles. Nah, sehingga dengan begitu sih penanya, kalau memang orang nggak tahu betul, mereka terkecoh. Oh, ternyata itu hanya isu saja, gitu ya, hanya isu saja. Jadi, nah, mereka ini memang yang paling menyulitkan dari pihak MUI sendiri, memang kesulitannya di sini, Pak. Nah, kesulitannya di sini. Jadi, mereka kalau ditanya langsung, diklarifikasi langsung, mereka akan menutup rapat ajarannya. Nah, akan menutup rapat ajarannya. Bahkan sumpah pun akan dilakukan. Dan mereka anggap itu halal. Nah, mereka anggap itu bagian dari perjuangan. Jadi kalau bagaimana menyikapi mereka, saya kira saran saya memang tidak bisa dengan kekerasan. Yang bisa mendekati didekati. Tapi bapak-bapak harus belajar dulu karakternya, jangan sampai nanti ketipu malah katut ke sana. Nah, pelajari dulu ajarannya, karakternya seperti apa. Nah, kemudian dekati mereka pelan-pelan. Gitu. Tapi kalau sama mantan mereka nggak ada lagi fatonah bitonah buduluhur, nggak ada. Ya Pak Toto ini walaupun ada hajatan di sana nggak akan ada yang datang. Nah, kecuali mungkin nanti salah satu pengurus yang dianggap paham yang dijadikan sebagai utusan buat budi luhur. Hanya begitu, Pak. Ya. Jadi ini ajaran yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kebohongan. Bahkan segala sesuatu itu mereka sudah hitung matang, termasuk doktrin-doktrin, surat-surat dari keimamannya. Itu kalau aparat menemukan nggak bisa mempermasalahkan. Kenapa? Nggak ada penanggung jawabnya. Surat itu nggak ada kopnya, nggak ada tanda tangannya, ya kayak surat kaleng semua. Ya. Ada yang lain, Pak? Saya kira cukup ya. Nah, sudah sangat siang. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.